Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, selama penerapan PPKM darurat, nasabah Pegadaian meningkat. Warga ramai-ramai barang berharga miliknya guna kelangsungan hidupnya. Masa pandemi COVID-19 membuat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, sehingga berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Masyarakat memutar otak mencari cara untuk mendapatkan dana guna kebutuhan hidup. Salah satunya adalah dengan meminjam dana talangan dengan cara menggadaikan barang berharga di kantor Pegadaian. Selama 1 tahun terakhir terhitung sejak bulan Juni 2020 hingga Juni 2021, data nasabah Gadai mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Secara umum jumlah nasabah di Juni 2020 mengalami peningkatan dari 15 juta nasabah menjadi 18 juta nasabah. Emas masih menjadi barang yang paling banyak digadaikan oleh masyarakat. Data per 30 Juni 2020 dibandingkan data per 30 Juni 2021 mengalami kenaikan ya. Kalau dari sisi Gadai untuk konvensional itu meningkat dari 64 triliun di periode tahun lalu menjadi 68 triliun di tahun ini. Sementara untuk Gadai Syariah dari 11 triliun di tahun lalu menjadi 12 triliun di 30 Juni tahun ini. Mayoritas emas, karena memang emas masih menjadi alat barang jaminan yang relatif praktis karena dari sisi. Meskipun jumlah nasabah yang menggadaikan barangnya mengalami peningkatan, Pegadaian menjamin memiliki likuiditas yang cukup untuk melayani masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Warga masyarakat pun bisa memanfaatkan produk dari Pegadaian yang memiliki bunga ringan ataupun tanpa bunga. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Adanya PPKM darurat membuat tingkat pemakaman pasien COVID-19 di lahan di TPU COVID Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan turun drastis dibandingkan bulan Juni lalu. Meski demikian, pihak pengelola TPU telah mengoperasikan zona 2 dengan kapasitas lahan yang mencapai 300 liang lahat. Zona 2 di TPU COVID-19 Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten telah dibuka. Beroperasinya lahan zona 2 karena lahan di zona 1 sudah terisi penuh. Jika dibandingkan bulan Juni lalu, kondisi pemakaman di zona 2 ini menurun drastis. Jumlah jenazah yang kami terima dibanding dengan awal Juli ada penurunan sekitar 300% dari awal Juli. Kalau saat ini kondisi makam sudah berapa yang lahat yang terisi? Sampai saat ini sudah 73 jenazah dari tanggal 21 ke 26 Juli ini. Sejak 1 pekan terakhir sudah terisi sekitar 73 liang lahat dari total ketersediaan yang bisa mencakup 800 liang lahat. Sementara itu pemakaman jenazah COVID-19 di zona 2 dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 9 malam sesuai dengan kesepakatan warga sekitar. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Penerapan PPKM level 4 membuat bed okupansi rasio atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di Semarang terus menurun. Jika pada 3 Juli lalu bor rumah sakit di Semarang di angka 94%, namun kini telah turun di angka 57%. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sejak 2 Juli lalu dianggap berhasil membatasi mobilitas warga dan menurunkan kasus COVID-19. Tak hanya itu, bed okupansi rasio atau tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit juga ikut turun, termasuk di Semarang, Jawa Tengah. Angka bor di Semarang turun dari 94% menjadi 57%. Sejumlah rumah sakit yang tadinya IGD-nya penuh kini juga sudah berkurang. Untuk rumah sakit rujukan COVID-19 di Semarang kini hanya ada 3 yang penuh, yakni RS Permata Medika, Rumah Sakit Telogorjo, dan RS Panti Wilasa. Dan untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami ada Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, ada Pak Hendrar Priyadi. Selamat siang Pak Hendrar. Selamat siang Mbak Lovi. Baik, Pak, ini PPKM level 4 mampu menurunkan bed okupansi rasio atau bor dari 94% menjadi 57%. Ini angka yang lumayan tinggi begitu. Benarkah Pak ini Pak? Ya, memang datanya seperti itu. Kita sama seperti di kota-kota besar yang lain saya rasa terkait dengan COVID.
kita mulai pergerakan yang signifikan itu mulai tanggal 26 Mei sampai puncaknya tanggal 5 Juli. Ada dari 300-an, kemudian bergerak naik sampai 2.400 sekian itu di tanggal 5 Juli. Maka kondisi yang terjadi waktu itu rumah sakitnya penuh, ambulannya juga penuh, kemudian oksigennya jadi agak sulit dan seterusnya. Tapi alhamdulillah dengan pemberlakuan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli, diperpanjang lagi PPKM level 4 dari tanggal 21 sampai 25, dan yang terakhir ini tanggal 26 sampai 22 Agustus mendatang sangat membantu mengatasi percepatan penanganan COVID. Hari ini bor di rumah sakit yang di ICU masih sangat penuh, artinya ada 1-2 saja yang kosong. Nah, beberapa rumah sakit juga masih penuh. Tapi secara total akumulasi bor isolasi COVID di rumah sakit sudah turun mencapai 56,27%, dan kita punya 7 isolasi terpusat, sekarang bornya di angka 28%. Baik, kabar baik. Nah, selain bor ini yang turun, bagaimana dengan angka kematian dan jumlah pasien yang isoman, Pak? Ya, angka kematian menurun dari kemarin periode sebelum PPKM 6,4%, sekarang di minggu ke-28 itu menjadi 6,2%. Tapi angka kematian di Kota Semarang tergolong masih tinggi karena standar minimal pusat itu kan sampai di angka 5%. Jadi kita masih berupaya mengedukasi masyarakat supaya tidak datang terlambat ke rumah sakit atau tidak sampai telat penanganan COVID supaya pasien-pasien ini bisa disembuhkan. Baik, artinya memang penanganan dari rumah sakit sendiri begitu bisa diatasi begitu dengan korban COVID-19 di Semarang ini. Nah, kalau untuk PPKM level 4 ini, apakah memang diperpanjang dengan jumlah pelonggaran? Seperti apa aturannya saat ini di Semarang? Sama seperti yang ada di Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2021 terkait PPKM level 4, hanya kita modifikasi satu hal saja. Di tempat warung makan ataupun PKL yang di dalam Inmen-Dagri dibatasi untuk bisa makan di tempat sampai dengan jam 8 malam, maksimal 3 orang, kita buat supaya lebih mudah pengawasannya seminimal 30%. Jadi tidak 3 orang tapi 30%, karena kami meyakini kapasitas masing-masing warung makan, PKL maupun restoran ini kan berbeda-beda. Baik, nah bagaimana dengan warga ini? Apakah masih saja ada yang bandel begitu melanggar aturan tersebut, Pak? Ya, namanya masyarakat bermacam-macam. Tapi kita punya tim, Mbak, tim Satgas COVID ini gabungan TNI Polri. Di tingkat kota, Pemkot, kecamatan, Pak Camat, dan Ramil dengan Kapolsek. Di tingkat kelurahan ada Bapak Ibu Lurah dengan Pinkasmas. Mereka setiap hari ini muter untuk bisa melakukan penegakan aturan terkait dengan PPKM level 4. Masih ada 1-2 yang kemudian mereka tidak pakai masker, kita edukasi, kita punya sanksi sosial juga terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut. Baik, oke. Pak, ini kan angka bornya ini sudah baik begitu. Nah, ini ada pelonggaran-pelonggaran. Apakah memang optimis begitu, yakin ini angkanya juga terus menurun? Bagaimana antisipasinya? Ya, ini adalah sebuah pilihan gitu ya. Artinya kita tidak boleh terlalu kencang saja di urusan medis kesehatan karena masih ada yang namanya sosial budaya ekonomi yang masyarakat kalau mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas ekonomi, bisa-bisa dia susah menderita meninggal bukan karena COVID tapi nggak bisa makan. Maka pilihan ini harus kita kelola dengan baik. Saya rasa masyarakat Semarang ini belajar dari pengalaman. Begitu dahsyatnya ledakan COVID yang kedua di tahun 2021, karena mereka mungkin beberapa abai dengan protokol kesehatan, mereka bisa terkena dan bahkan ada yang meninggal. Kami tinggal mengingatkan kepada masyarakat untuk 2 hal saja hari ini yang kita lakukan percepatan, yaitu vaksinasi. Yang kedua adalah protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas kegiatan mereka. Baik, kolaborasi kerjasama antara pemerintah dan juga warga menurunkan tingkat okupansi dari di Semarang sendiri. Baik, terima kasih Pak Hendrar Priadi, Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami. 27 Juli, Indonesia memperingati Hari Sungai Nasional. Sesaat lagi pemirsa di iNews Siang.